mau lari udah nggak sekencang larinya pada saat usia 20 tahun. Itulah dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia hanya tempat transit. Lagi transit di sini. Saya kemarin pulang dari Bogor. Mohon maaf, saya kemarin pulang dari Bandung. Ada acara Jogja, Jogja Bandung, Bandung Jogja, Jogja Wonosobo. Naik kereta kami jamaah. Perjalanan Jogja Bandung 7 jam ditempuh. Pertanyaannya, apakah ketika saya di kereta tujuan saya adalah Bandung menuju Yogyakarta, lalu di dalam kereta itu saya pasang dispenser? Enggak. Lalu di dalam kereta saya kok pasang kulkas? Enggak. Di dalam kereta saya pasang AC 2 PK? Enggak. Apakah di dalam kereta terus saya beli kasur yang nyaman, yang empuk buat saya tidur? Enggak. Apakah di dalam kereta terus saya belikan marmer yang cantik, yang bagus supaya estetik, supaya instagramable? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu di kereta itu kita cuma transit sebentar di kereta 7 jam, perjalanan Bandung menuju Jogja, sampai di Jogja lanjut lagi perjalanan darat 3 jam menuju Wonosobo. Kenapa di kereta nggak bawa kasur yang empuk, yang mewah, yang bagus sekalian? Kenapa di kereta kita nggak masang marmer di dinding-dindingnya? Karena kita tahu kereta ini pasti akan ditinggalkan. Kita itu ya harus tahu jemaah. Hari ini tuh kita lagi di atas kereta. Kalau yang tadi dalam cerita tujuannya Bandung menuju Jogja, kalau sekarang dunia menuju akhirat. Keretanya ini di sini lagi kita tunggangi sekarang. Silakan buat rumah yang bagus, nggak apa-apa, tapi harus ingat, hei, itu akan ditinggalkan. Silakan beramal yang bagus. Silakan, maksudnya kalau beramal memang harus ya. Silakan jamaah punya kendaraan yang prima, tapi harus ingat ditinggalkan kendaraannya. Silakan jamaah punya rumah yang mewah, tapi ingat ditinggalkan rumah mewahnya. Silakan jamaah mengkoleksi apa yang bisa jamaah punyai, tapi ingat akan semuanya itu pasti ditinggalkan. Dan yang kekal menemani amal salih. Ingat selalu ya hadirin, kapan kalau jamaah udah merasa capek sama dunia, ingat ya Allah, syurgamu, janjimu pasti dekat. Hamba pasti akan engkau tolong untuk dipantaskan jadi penghuni syurgamu ya Allah. Hamba pasti akan engkau bantu untuk jadi hambamu yang terus taat istiqomah sampai husnul khatimah ya Allah. Udah ingat-ingat aja jemaah. Kalau lagi dikecewakan sama dunia, kalau lagi dibuat capek, lelah sama dunia, ingat janji Allah tentang syurganya Allah, bahwa syurganya Allah itu pasti akan diberikan buat orang-orang yang banyak amal salihnya di dunia, yang imannya kuat di dunia, yang takwanya hebat di dunia. Makanya ingat-ingat bahwa janji Allah itu gak pernah dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Semuanya kembali jadi mudah. Itu firman Allah dalam ayat Al-Waqiah ayat yang ke-17. Sekarang kita beranjak ayat ke-18. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Allah berfirman, dengan membawa gelas, cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ada air yang mengalir, ada ceret. Gimana cara seseorang penghuni surga meminum dari airnya? Mereka dalam ceret yang mereka genggam tinggal menyerok air yang ada di sungai. Air itu diambil, set, langsung bisa diminum. Bahkan di sungai itu jamaah jernihnya bukan main. Kalau kita ngelihat di Dieng mungkin itu kan sungai-sungainya jernih, air-airnya bersih, tapi tetap saja sebersih-bersihnya air dunia, masih jauh lebih bersih air di surga yang Allah siapkan untuk kita.
airnya bersih. Bahkan ada dalam riwayat lain diceritakan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ciri-ciri surga itu ada sungai-sungai isinya susu. Sesiapa yang meminumnya, dia akan terus merasakan kenikmatan yang tiada pernah habis-habisnya. Bahkan ada telaga namanya telaga Kausar. Inni faratukum alal haud. Nabi bersabda, wahai umatku, aku menunggumu di telagaku. Inni faratukum alal haud. Aku nunggu kalian ya di telagaku, kata Nabi SAW. Telaga apa namanya? Telaga Kausar. Ada dua orang, satu diterima untuk meminum dari telaga Kausar, satu ditolak. Waktu Nabi mau ngasih minum, malaikat ada yang mempersilahkan, wahai Rasulullah, silakan beri minum kepada beliau. Tapi ada malaikat yang mengatakan, ya Rasulullah, dia bukan umatmu, jangan dikasih minum. Dihalang-halangi dan Nabi nggak boleh memberi minum kepada orang tersebut. Pertanyaannya, siapa orang yang kedua? Kok beda drastis perlakuannya sama orang yang pertama? Yang pertama boleh minum dari telaga Kausar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sabda Nabi, siapa yang meminum dari telagaku ini walau satu teguk, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kok yang satu boleh, yang satu nggak boleh? Apa jawab malaikat? Wahai Muhammad, sungguh satu orang tadi mereka terus menjaga kemurnian dari syariat-syariat Allah yang diturunkan kepadamu, dan dia menunaikan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang satunya lagi, wahai Muhammad, setelah engkau wafat, mereka adalah orang yang merubah-rubah apa yang Allah syariatkan, dan mereka tidak memenuhi apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, sehingga mereka dilarang dari meminum telaga Kausar. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pernah datang laki-laki kepada Rasulullah terus nanya gini jamaah, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya mengamalkan kebaikan yang diperintahkan? Yang halal saya bilang halal, yang haram tetap saya bilang haram. Walam azid minhu dzalika bisyai'. Atau dalam riwayat lain, walam azid minhu dzalika syai'. Dan saya tidak akan menambah sedikit pun, gak akan pernah saya tambah-tambahin, gak akan pernah saya kurang-kurangin. Walam azid, saya tambahin pun enggak, pokoknya pas, mantap komposisinya sesuai dengan Allah yang Allah inginkan, Rasul yang Rasul sabdakan. A'adkhul jannah, laki-laki ini nanya ke Rasulullah, lah kalau saya begitu ya apa saya masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, qala na'am. Nabi bersabda, tentu saja iya, kamu pasti masuk surga. Ternyata amalan menduduki surga atau masuk surga tidak cukup, pas, sesuaikan dengan yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, agar supaya kita punya kemantapan hati dalam setiap amal yang Allah dan Rasulnya inginkan. Adkhul jannah, apakah saya masuk surga karenanya? Qala na'am, tentu saja iya. Amalia dari para ulama, tentu saja ulama punya ilmunya jemaah. Ulama punya ilmunya, yang dengan ilmu itu para ulama memberikan wasiat agar kita mengamalkan satu amalan yang pasti amalan ini itu ada petunjuknya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan agar supaya terus dapat keberkahan dan kebaikan. Berikutnya hadirin, la yusadda'una anha wala yunzifun. Mereka tidak pening karenanya, wala yunzifun. Mereka enggak mabuk karenanya. Walaupun di surga itu nantinya ada khamr, khamrnya surganya Allah akan jauh berbeda dengan khamr yang ada di dunia. La yusadda'una anha, mereka enggak pening kepalanya karena meminum dari salah satu nikmat air tersebut yang Allah siapkan di surganya Allah. Wala yunzifun, dan mereka enggak akan mabuk hanya karena meminumnya, karena
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan yang terbaik dari yang terbaik, semuanya disimpan di syurganya Allah. Jemaah tahu Rasul pernah bersabda gimana dalam dua riwayat? Riwayat pertama dalam riwayat Muslim, sabda Nabi, sungguh perbandingan dunia dengan akhirat seperti telunjuk kalian yang kalian masukkan ke dalam lautan. Dimasukin telunjuk kita ke dalam lautan, lalu diangkat. Berapa banyak yang nempel? Satu tetes. Sabda Nabi, itulah dunia. Apa yang menempel di jarimu, yakni satu tetes, itulah dunia. Dan mana negeri akhirat yang dijanjikan? Adalah samudra yang luas, yang masih ada dan banyak di sana. Itulah perbandingannya dalam riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, kemudian yang kedua, Rasulullah pernah cerita, nikmat kalian yang sekarang kalian nikmati di dunia itu cuma satu bagian dari 100 rahmat Allah yang Allah titipkan satu bagiannya untuk kalian nikmati di dunia, dan 99 rahmatnya Allah siapkan di syurganya Allah. Bayangin hadirin, Anda dapat satu nikmat aja udah enak luar biasa tuh hadirin. Di dunia Allah cukupkan dalam sehat, rezeki walaupun belum banyak, tapi yang penting mah buat makan minum ada. Kalau disuruh milih, Anda pilih mana jemaah? Banyak uang tapi nggak bisa bergerak karena sakit, tergeletak terus di ranjang, buang air kecil di ranjang, buang air semua di ranjang. Atau Anda mungkin uang belum banyak tapi cukup untuk makan dan minum sekeluarga dan tidak kurang sedikit pun. Allah yang mencukupkan, tapi sehat. Kalau disuruh pilih sehat dan kaya. Wah, ya ini panen semuanya. Kalau benar-benar disuruh milih, ada seseorang kawan 13 hari masuk ICU jemaah. Dan itu menurut dokter hidupnya udah bakalan benar-benar nggak ada. Tapi orang tuanya masih ikhtiar, enggak, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh, anak saya pasti sembuh. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, semua harta yang dipunya dijual, perhiasan mamanya dijual, semuanya habis total sekitar 800 juta. Di hari ke-14 anak ini berangsur pulih dan total pemulihannya 4 bulan, habis dana 800 juta. Baru sejak saat itu kita berkata kesehatan itu mahal. Sehat itu mahal jemaah. Makanya kalau lagi sehat pakai buat beramal. Jadi besok pas lagi sakit, setidaknya kita punya batin dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah dulu pas masih sakit hamba pakai untuk banyak salam, nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering manusia itu melupakan dua nikmat yang paling hebat yang Allah berikan pada mereka. Nikmat yang pertama as-sihhatu, nikmat yang kedua wal faraq. Ternyata nikmat itu kita punya semuanya hari ini. Yang paling sering membuat manusia terlena itu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat dipakai dalam taat, lagi sempat luangnya dipakai buat kebaikan. Gak nyesel orang-orang yang sehat dan luangnya dipakai dalam ketaatan, gak nyesel, pasti bahagia hidupnya. Dan gak akan pernah membuat dia kecewa selama apa yang dia lakukan kebaikan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, gak akan pernah membuat dia kecewa. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening dan tidak pula mabuk. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Dan mereka akan dikaruniai oleh Allah di surganya Allah buah-buahan dari apapun yang mereka inginkan. Oh buah ya Allah, ya sebut aja buah apa?
buah pisang. Gampang bagi Allah memperkenankan semua permohonan hamba-hambanya yang mereka punya keinginan masuk surganya, yang punya keinginan di surganya Allah akan sesuatu yang mau dia makan. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan dari daging burung apapun yang mereka inginkan. Jamaah, kalau baca ayat ini lalu muncul pertanyaan, mana yang bagus? Makan nasi baru penutupnya buah, pembukanya nasi penutupnya buah, atau makanan pembukanya buah penutupnya nasi? Bagusan mana? Yang pertama atau yang kedua? Jadi pertamanya buah. Kalau ditanya tahu dari mana? Jawabannya kata dokter, artikel, Mbah Google. Lah kalau jamaah mau baca ayat ini, jawabannya itu ada di sini. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Makanan penghuni surga itu fakihah, awalannya adalah buah-buahan. Walahm, baru setelah makan buah, setelahnya adalah makan daging, ya nasi, ya seterusnya. Sebenarnya ini konsep untuk penghuni surga, tapi bisa diadopsi. Ini loh hambaku, kalau hidupmu mau sehat, kalau hidupmu mau tenang, mau nyenyak, mau nyaman, jaga terpola kesehatanmu, kamu pakai pola ini ya, pola-pola penghuni surga. Kan gitu ya. Ini loh yang masuk surga, yang taat, yang sholat, yang berbakti, yang suka sedekah, yang menyantuni anak yatim, yang membersamai majelis ilmu. Itulah ada trik-triknya. Ini loh penghuni surga, makanannya buah dulu, lalu daging, lalu nasi, lalu bla 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 segala macam. Maka kalau mau dipraktekkan, boleh. Kesehatan dijaga. Sesiapa yang dia menjaga fisiknya dalam rangka dalam ketaatan kepada Allah, Allah itu senang kalau melihat hamba tersebut merawat apa yang Allah titipkan padanya. Jasad kita ini titipan hadirin, bukan milik kita. Karena nanti kalau kita wafat, jasad ini kembali ke dalam tanah. Sebagaimana kita diciptakan dari tanah, kembali ke dalam tanah. Jasad titipan Allah, ruhnya yang ada dalam jasad lagi dititipkan, makanya jasadnya dieman-eman, jangan dilukai. Kalau memang bisa, bahkan dirawat, dijaga. Merawat tubuh kita itu sama dengan sedekah untuk diri sendiri. Sedekah untuk diri sendiri, Allah ridha kepada hamba yang melakukan hal itu karena dia bersedekah untuk dirinya sendiri. Selain kita tahu bersedekah sama orang, jamaah juga harus tahu ada sedekah untuk diri sendiri. Apa sedekah untuk diri sendiri? Kalau diberi kemampuan, sekali lagi, bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Belilah sayur mayur yang bagus kualitasnya, itu untuk diri sendiri. Karena ada banyak sayuran, ada yang bekas kemarin yang sudah layu, sayuran ada yang segar. Kalau kita masih diberi izin oleh Allah, punya kemampuan membeli yang segar-segar, kenapa harus membeli yang layu? Kecuali kalau kita memang sudah benar-benar terpepet, nggak ada sama sekali kecuali yang layu. Hadirin, makanya belajar dari beberapa ayat yang barusan kita baca. Ternyata pola-pola hidup penduduk surga sudah Allah gambarkan. Yang siapa yang mengamalkan ini, nanti pelan-pelan Allah mudahkan, tergambar kesehatan pola hidupnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya jemaah. Tapi yang namanya sakit itu ya satu sisi penggugur dosa juga. Jangan bilang bahwa penyakit yang datang, wah membuat saya nelongso, susah. Aduh, suami saya lagi sakit membuat saya jadi repot, atau istri saya yang sakit membuat saya repot. Enggak. Nikmati semuanya jemaah. Kalau toh pun mungkin istri kita sakit, suami kita sakit, kita ditugasi Allah lagi ngerawat orang sakit, itu sama dengan kita lagi dibukakan peluang surga sama Allah lewat merawat yang lagi sakit. Jamaah tahu sabda Nabi SAW apa buat mereka yang menjenguk orang sakit? Ini baru jenguk ya. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seperti berjalan di taman-taman surga. Itu baru jenguk.
Lah gimana kalau yang setiap hari jenguk? Siapa yang setiap hari jenguk? Yang merawatnya. Gimana lagi kalau orang yang merawat? Setiap hari beliau merawat orang sakit. Mohon maaf, buang air kecil beliau yang bilasin, buang air besar beliau yang jagain, beliau terus kemudian kekurangan. Apa pahalanya jamaah yang diberikan kepada orang tersebut kalau beliau ikhlas tulus dengan penuh kesabaran merawat entah orang tuanya kah, entah bapak ibunya kah, entah mertuanya kah, atau pasangannya kah, atau anaknya yang sakit. Saat dia sabar, Allah kasih pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat yang ke-10. Kalau kamu sabar, pahala dari Allah tanpa batas. Kalau tanpa batas itu ada ujungnya nggak kira-kira? Nggak ada. Jamaah bisa ngelihat, Ustaz, batas tanahnya Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai mana? Saya tunjukkan. Batas tanah Masjid Muhammad Al-Fatih itu sampai parkiran yang pojok. Itu ada pohon pisang. Itu bukan tanah Masjid Muhammad Al-Fatih. Nah, saat diucapkan gitu, berarti kegambar dong. Oh, cuma segini doang batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau Allah berfirman tentang orang yang sabar, bi ghairi hisab, kalau kamu sabar, pahalanya tanpa batas. Artinya dapat pahala yang sangat besar. Lewat mana? Salah satunya lewat bersabar membersamai orang yang sedang sakit. Kami mendoakan dan kita mendoakan semua guru-guru kita, ustadz, ustazah, kiai, alim ulama, tuan-tuan guru kita, semua para masyayikh kita, bila mana ada di antara beliau yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Bila mana ada yang kurang sehat, Allah sehatkan. Bila mana ada yang kurang fit, Allah fitkan. Dan semoga Allah karuniai sehatnya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan yang sesederhana ini membawa barokah buat yang berbicara dan buat kita bersama-sama. Dan insya Allah habis ini kita tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol. Silakan Mas. Ahlan. Ini biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Yang saya tanyakan tadi ada ayat yang di surga nanti akan berhadapan dengan pasangan. Di surga akan berhadapan dengan pasangan gitu ya, Ustaz ya. Jadi yang saya tanyakan, kalau ada mungkin suami kemudian ataupun istri yang kemudian suaminya meninggal kemudian nikah lagi, itu nanti di surganya ketemunya dengan pasangan yang mana itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Teguh sekeluarga yang telah bertanya dan seluruh kaum muslimin jamaah dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, nanti kalau untuk seorang perempuan, jawaban Rasulullah SAW pernah ditanya dengan hal semisal demikian. Lalu Rasulullah SAW menjawab, seorang istri yang menikah lebih dari satu kali, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang paling salih di antara suami yang menikah dengan beliau. Jadi kalau punya suami 3, maksudnya 3 itu menikah, wafat, menikah lagi, wafat lagi, menikah lagi, meninggal lagi. Maka dari 3 laki-laki yang pernah menikah dengan perempuan tersebut, siapa yang paling soleh? Kata Rasulullah Muhammad SAW, maka Nabi SAW, siapa yang paling soleh di antara ketiganya? Kalau yang paling soleh suami yang terakhir, maka dia akan dipertemukan dengan suami yang terakhir. Kalau cuma 1 kali, dia akan bertemu dengan suaminya. Dan perempuan-perempuan dunia, kata Nabi, perempuan-perempuan dunia, sabda Nabi, tidak tandingannya, bukan tandingan perempuan-perempuan bidadari surga. Sekali lagi saya ulangi jemaah, wanita dunia yang masuk surga, bidadari-bidadari surga itu bukan tandingan mereka, karena kelasnya mereka di atas bidadari-bidadari surga. Jadi walaupun di dunia
kita mungkin kayak biasa aja, amalan kita juga biasa aja, tapi begitu masuk surga, bidadari-bidadari surga itu semua cemburu pada hadirin. Makanya ada kalimat, ini kalimat lebih tepatnya kepada ahli hikmah yang mengucapkan, wanita-wanita dunia yang masuk surga itu membuat bidadari-bidadari surga menjadi cemburu kepada perempuan-perempuan dunia ahli surga. Karena tadi emang bukan kelasnya, bukan tandingannya. Terus kalau ada yang meninggal belum menikah, lah dia ketemu sama siapa? Ketemu sama pasangan yang Allah ciptakan untuknya di surganya Allah. Makanya kalau ada yang meninggal belum menikah, boleh jadi jodohnya adalah jodoh ketemu di surga. Iya kan? Gitu ya. Lantar nek kecil-kecil itu, yang kecil-kecil nanti tiba-tiba anak saya ketemu yang dulu meninggalnya waktu bayi 4 tahun atau meninggalnya 5 hari. Apakah ketika masuk surga dia nanti berumur 33 tahun? Jawaban berdasar hadis Nabi, iya. Tapi nanti kita bisa mengenali, kamu anakku, bapakku, ibuku. Penduduk surga mengenali. Begitu di neraka, nafsi, sendiri. Sebagaimana Abasa ayat 34 sampai 37. Tapi kalau masuk surga mereka saling mengenali sebagaimana Az-Zariyat ayat At-Tur atau Az-Zariyat ayat 21. Allah berfirman, alhaqna bihim zurriyatuhum. Kelak kami akan kumpulkan mereka bersama zuriat mereka, anak cucu keturunan mereka. Gitu jemaah, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allah a'lam bishawab. Dari ibu pertanyaan terakhir ada? Ada hadirin pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniai tempat ini penuh dengan keberkahan, dan karuniai juga semua masjid kaum muslimin penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan. Karuniai kemudahan ya Allah dalam sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh sekolahnya kaum muslimin, agar terus bisa memberikan manfaat bagi banyak umat, mendekatkan kepada anak-anak yang belajar di sana kepada Allah dan Rasulnya, membuat waktunya semakin hemat untuk tidak mempelajari hal yang tidak perlu dipelajari kecuali mereka langsung pada inti yang harus mereka pelajari sebagai seorang hamba. Karuniai kami kelapangan ya Allah dalam rezeki, kesehatan, kelapangan dalam kemampuan memberikan ilmu, kelapangan dalam memberikan tenaga terbaik kami untuk rumah-Mu, kelapangan dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan juga untuk pelan-pelan satu persatu tanah-tanah yang ada di sekeliling Masjid Maf ini terbebaskan untuk dibeli, lalu terus kemudian dimanfaatkan kepada hal yang lebih maslahat lagi untuk lebih banyak umat. Ya Allah, karuniai kemudahan dalam hidup, ketenangan dalam apapun menjalani kehidupan, dan karuniai kami iman-iman baja, iman-iman yang istiqamah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah jamaah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.